Gimana proses sidang tadi, Le? Aman, terkendali, dan sangat menyenangkan. Melihat Ratu Entok mukanya masam. Ketika dibantah saksi ahli mukanya cemberut. Ya. Melihat penasihat hukumnya gagu-gagu macam pemain bola. Yang kemarin pengacara dorong-dorong sekarang macam ayam sayur, nggak bisa menjawab. Dan nggak tahu mau nanya apa lagi. Kok cukur, he? Kata-kata menganalogikan sebuah hewan. Baby, putramu do baby. Ya, menganalogikan sebuah hewan itu baby untuk mengejek gambar yang sedang dipegangnya, merendahkan. Nah, oke. Lanjutnya kata ahli bahasa tadi adalah kau cukur rambut kau ya. Itu adalah kata-kata di mana kata-kata itu adalah kata suruhan. Aku nggak tahu bagaimana menyebutkannya ya, bahasa intelek ini nggak tahu. Pokoknya kata-kata suruhan, kata-kata perintah. Ya, kata perintah yang dimana itu penekanannya merendahkan. Paham? Ada kata perintah. Pergi dulu kau. Itu kata perintah kan? Pergi sana. Kau cukur itu rambut kau. Itu kata perintah, tapi dengan konotasi yang merendahkan, ya. Masuk kategori dia merendahkan. Dengan tujuan ingin mengejek, mengolok-olok. Itu tadi faktanya, biar aku kasih tahu sama kalian. Baru diulanginya, kau cukur sebanyak 11 kali dengan penekanan yang sama, dan mengulanginya itu sudah membuktikan dia sedang mengolok-olok foto yang ditunjukkannya di handphone itu. Oke, itu dia, itu yang dikatakan ahli bahasa tadi. Biar kayak ini kau, Ronaldo DiCaprio, dia bermaksud menyerupakannya Leonardo DiCaprio maksudnya, tapi diplesetkannya dengan Ronaldo DiCaprio. Itu bahasanya di dalam video itu. Di situ juga ada penekanan, dibilang saksi ahli tadi bahwa di situ saja juga sudah sangat merendahkan foto yang dipegang si Ento, di mana semua rangkaian kata-kata yang diucapkan si Ento itu ditujukan untuk foto yang ini, ya. Yang dimana semua orang percaya, umat Kristen juga semua percaya bahwa foto ini adalah foto Tuhan mereka. Dan tanpa harus dibuktikan ini foto siapapun, setiap kita bawa aja kemanapun, ya, kita tunjukkan foto ini kemanapun di seluruh dunia, orang langsung beranggapan ini Yesus. Betul nggak? Walaupun ada di luaran sana, di Afrika atau di Amerika, di Eropa, di Cina, berbeda-beda bentuk foto Yesus. Ketika kita tunjukkan gini aja, orang langsung paham walaupun berbeda-beda. Kalian pergi ke Afrika, kalian tunjukkan foto ini, orang langsung paham. Tanpa kalian bicara, orang langsung tahu itu foto Yesus. Kalian pergi ke Cina, kalian tunjukkan foto ini, walaupun berbeda dengan foto mereka, mereka itu pasti tahu itu foto Yesus. Itu. Jadi, apa intinya? Yang sudah diketahui umum, nih foto ini, yang sudah diketahui umum, ya, yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan. Tidak perlu ada pembuktian itu benar Tuhan atau tidak. Tidak perlu ada pembuktian itu foto Tuhan atau tidak. Tidak perlu. Karena sudah diketahui oleh umum. Dan itu sudah ditegaskan oleh ahli sosiologi, ahli bahasa, dan ahli-ahli lainnya di persidangan. Sudah dibuktikan. Cocok? Cocok. Jadi intinya, fakta kedua, tidak perlu ada pembuktian itu Tuhan Yesus atau tidak. Saya tak percaya itu ada Tuhan Yesus. Ya, ini maaf untuk agama Kristen. Saya Muslim, tapi saya tidak pernah percaya dengan ini. Benar? Kalian juga tidak percaya dengan Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu Wa Taala. Benar? Ya, sama-sama kita tidak percaya dengan ini. Tapi kalau kita tunjukkan ini langsung orang beranggapan Tuhan Yesus. Benar ya? Nah, sekali lagi. Apapun bentuk Tuhan orang, mau itu Tuhan orang berbentuk gambarkah, berbentuk patungkah seperti agama Buddha, berbentuk batukah, berbentuk apalagi yang di Hindu itu berbentuk bermacam-macam hewankah, itu bukan urusan kita, yang bukan agamanya, yang tidak pantas kita hina, tidak pantas kita nistakan.
Kalau soal perdebatan-perdebatan itu selalu ada mulai zaman dahulu sampai sekarang. Yang penting tidak ada yang boleh menista agama orang lain, ya. Yang bahkan sudah tahu, umum sudah tahu ini siapa. Ya, mau batu pun Tuhan orang, atau mau patung pun macam Buddha itu Tuhan orang. Bisa kalian buktikan itu patung itu benar-benar Buddha, orang Buddha itu. Hah? Agama Buddha. Ada yang bisa membuktikan aku bahwa muka itu adalah muka Buddha? Karena di Cina juga Buddhanya patungnya berbeda bentuknya. Di Jawa sana juga berbeda bentuknya. Ada yang bisa membuktikan itu? Tapi bisa nggak kalian nistakan itu? Hah? Ada sahnya di negara itu yang betul-betul Buddha? Tidak ada suratnya. Ya, nggak ada suratnya. Nggak ada sertifikat bahwa itu patung Buddha. Dan ini juga nggak ada sertifikat bahwa ini benar-benar Yesus. Dan karena apa? Karena memang nggak perlu harus ada pembuktian ini benar-benar Tuhan atau tidak. Paham maksudnya? Ya semoga kalian paham lah. Jadi nggak perlu harus ada sertifikat di sini membuktikan ini Tuhan, nggak perlu. Karena apa? Ketika kau tunjukkan sama orang, orang langsung tahu. Dan patung Buddha itu juga ketika dimanapun itu dibangun sudah pasti tahu bahwa itu Buddha, benar ya? Padahal Buddha yang di, misalnya lah Dewi Kuan Im yang di sini sama Dewi Kuan Im yang di Siantar, beda nggak? Beda, pasti beda. Siapa bilang nggak beda? Beda. Tingginya juga beda, betul ya? Jadi nggak perlu harus ada pembuktian. Terus itu pembuktian tuh. Sekali lagi dibilang di situ kan, aku bilang dari dulu. Aku bilang sama kalian dari dulu. Di persidangan itu, ya, hanya ada 3 yang diurus di situ. Yang pertama pidana, yang kedua perdata, yang ketiga apa namanya kalau dagang-dagang itu, one prestasi segala macam itulah, apalah ada itu istilahnya itu. Itu yang diurus di situ. Bukan tentang Tuhannya benar atau tidak. Kan udah aku bilang dari dulu. Jangan sampai masuk penjara, udah aku bilang. Karena kalau udah dimasuk ke pengadilan, bukan tempatnya beradu argumen menyatakan itu benar atau salah Tuhan atau tidak, bukan. Tapi pembuktian antara dia bisa dipidana atau tidak, dia bersalah atau tidak, hanya itu aja, nggak perlu yang lain-lain. Paham sampai situ kan? Si Nora gimana itu? Buang aja dia itu ke apa itu, ke lembang-lembang itu. Kuning depan agenda apa bos? Masih agenda pemeriksaan saksi. Banyak saksi. Banyak saksi. Saksi dari dia aja pun ada itu, saksi meringankan dari dia. Itu bakalan dihadirkan. Kalau udah kasus kayak gini ya keluar uang banyak lah dia untuk menghadirkan saksi meringankan untuk dia sendiri. Pasti ada itu. Ya, saksi meringankan dari dia itu ada. Setelah itu baru tuntutan, baru nanti pledoi, replik, baru vonis. Gitu ya. Statement saksi ahli yang buat entok cemberut apa le? Bah, mate meta udah 2 fakta yang kita tunjukkan dari tadi. Sekaligus pernyataan saksi ahli tadi dikonfrontir dengan pernyataan si Entok. Kenapa si Entok cemberut, jadi sudah jelaskan. Pokoknya yang membuat si Entok cemberut adalah semua kata-kata si Entok, alasan si Entok semua dipatahkan saksi ahli. Gitu. Fakta persidangan ketiga itu mereka kan mempertanyakan benar nggak itu Tuhannya orang Kristen. Itu tadi fakta persidangan ketiganya. Dan ternyata mungkin Ratu Entok, ya, mungkin Ratu Entok tidak teliti, ya, tidak teliti. Kan ini foto yang ditunjukkan Ratu Entok, bener ya? Ini foto mananya? Ini foto yang ditunjukkan Ratu Entok. Nah, di foto Ratu Entok yang ditunjukkan Ratu Entok itu di tengah-tengahnya ada gambar hati, di atasnya ada gambar salib. Ya, ada gambar hati dan di atasnya ada gambar salib. Ya, kita bolehlah kita mengakui bahwa ini bukan foto Tuhan Yesus. Dan kami umat Muslim pun tidak mempercayai ini foto Tuhan Yesus, benar ya? Kita nggak mempercayai, umat Muslim. Dan kalian juga umat Kristen pasti banyak versi tentang lukisan atau gambar ini di berbagai negara, ya kan? Banyak, pasti itu banyak. Kalian boleh cek, boleh banyak. Tapi yang nggak diperhatikan adalah ini. Di tengah-tengah ini ada salib yang dimana kita sama-sama tahu kalau salib itu adalah simbol keagamaannya umat Kristen dan Katolik.
Ini yang nggak dilihat sama si Ratu Entok. Karena merasa dia super power. Dengan kesombongan Ratu Entok, dia merasa super power. Makanya dia nggak mencek apapun. Oke lah kita kalah. Oke lah kalian kalah dengan foto wajah atau lukisan wajah di berbagai negara sudah berbeda-beda. Tapi di sini ketika sudah ditempelkan lambang ini, gambar hati nih, gambar hati, dan di atasnya ada salib, yang dimana salib itu adalah simbol keagamaan umat Kristen dan Katolik. Ini yang membuat fatal, dan ini dibenarkan sama ahli bahasa, ahli agama yang tadi, itu lambang agama Kristen. Nah itu dia, itu yang nggak diperhatikan sama si Ratu Entok, makanya di situ kenanya. Kalau dia berargumen tentang gambar keseluruhan, oke, silakan, fine, nggak apa-apa, karena banyak versi. Kan di tengah-tengahnya ada gambar hati dan ada jari foto itu menunjuk ke hati. Dan kalau keyakinan umat Kristen, ya, keyakinan umat Kristen kan hati itu adalah apa namanya istilahnya kalian? Ntar lu cari dulu. Apa namanya istilah kalian kalau di hati itu? Hati kudus. Hati kudus. Kalau di kepercayaan umat Kristen itu hati kudus, benar ya? Itu hati kudus. Oke lah, gambar hati banyak ceritanya. Hati kudus kan berlainan lambang. Oke, tapi dia tidak memperhatikan nih. Perhatikan lagi nih. Nampak nggak ya? Nah itu sedikitlah nampaknya ya, karena ada background. Itu kan di atas hati itu ada gambar salib, yang dimana di seluruh dunia itu adalah lambang keagamaannya umat Kristen dan Katolik. Dari foto ini itu ada gambar salib Bang Arya, betul Bang. Itu ada gambar salib. Nah itu yang nggak diperhatikan sama si Ratu Entok binti Labi-Labi itu. Itu fakta ketiga yang dimunculkan di persidangan tadi. Berat itu Bang, makanya tadi Bang dia cemberut. Itulah yang membuat dia cemberut tadi di persidangan. Nah, itu cemberut, langsung dipatahkan sama saksi ahli yang lainnya. Nah, itu dia. Oke, jadi notulen apa namanya, kesimpulan yang kuambil dari persidangan tadi yang 3 fakta tadi begini. Anda, ini saya sama beragama Kristen, saya tidak akan pernah percaya dengan foto yang di gambar ini, betul ya? Kalian yang beragama Kristen juga tidak akan pernah percaya dengan penyebutan saya dengan kata Allah dan Rasulullah. Tidak akan percaya, sama dengan saya tidak akan percaya dengan foto ini. Sampai mati pun saya tak akan percaya dengan ini. Tapi bukan berarti saya bebas menghina foto ini. Nggak boleh saya hina-hina foto ini. Dalam konteks kita bernegara. Tapi dalam konteks kita beragama, mungkin saja. Tapi di mana tempatnya? Di internal kita. Kalian pun beragama Kristen, di internal kalian lah itu dibahas. Misalnya di gereja-gereja. Kalau kami di Islam, kadang kami di pengajian-pengajian. Di masjid. Di forum-forum. Yang nggak ada memang di situ umat Kristen. Dan kalian juga nggak ada umat Islam di situ gitu. Masalahnya itu sudah menjadi simbol keagamaannya Bang Ria. Itu dia Bang yang membuat itu semakin berat. Jadi bukan... Permasalahannya intinya itu bukan karena itu foto Yesus atau tidak. Di situ ada lambang keagamaannya umat Kristen. Oke? Itu fakta-fakta persidangan. 3 hal fakta persidangan yang sudah saya tampilkan sama kalian, yang membuat Ratu Entok cemberut, merenung, lesu mukanya, kusut macam sempak basah, dan merbete-bete. Gitu. Ratu Entok ketika menista agama, ya, waktu Ratu Entok menista agama, besoknya Ratu Entok minta maaf sambil nangis-nangis. Betul nggak? Ini kutunjukkan sama kalian nih, faktanya lagi. Ya, biar kutunjukkan sama kalian ini. Mana dia? Ini. Dengarkan. Dan anggap aku menista Tuhan kalian. Aku minta maaf. Itu saja yang bisa bilang. Tapi yakinlah, kalian tahu aku adalah orang. Di sini adalah beberapa hari setelah dia dilaporkan, atau 1 hari setelah dilaporkan. Dia sambil nangis-nangis di live kalau nggak salah itu ya, di live. Oke, kita terima waktu itu permintaan maaf dia. Banyak udah kasihan sama dia segala macam, dengan ekspresinya segala macam. Besoknya dia live.
Setelah minta maaf ini dia live. Komunistas Tuhan kalian. Dan live masih menantang-nantang. Seolah-olah semuanya yang kita lakukan ini salah semuanya. Menantang-nantang lah dia. Pasti kalian ingat. Kalau nggak salah di hari Minggu itu dia live lagi menantang-nantang. Super power lagi. Jadi apa gunanya dia minta maaf ini? Kenapa kau pakai foto itu? Jadi aku mau pakai foto Apa gunanya dia minta maaf ini? Tapi kami tidak boleh enggak? Nah, diulanginya lagi. Apa diulanginya lagi? Setelah persidangan ini, setelah 3 bulan kemudian, setelah persidangan ini kan pengacaranya menyampaikan permintaan maaf. Betul ya? Kemarin di Instagramnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf, di persidangan selanjutnya dia mengatakan kepada saya, katanya, sok menantang lagi. Jadi, benar nggak dia ikhlas meminta maaf? Benarkah dia menyesali perbuatannya? Bukan air mata buaya lagi itu, air mata kodok yang bahkan tak keluar tapi menangis. Ngok, ngok. Permintaan maaf Ratu Ento yang secara langsung diucapkan Ratu Ento maupun yang diucapkan oleh pengacaranya itu semua gimmick. Penyesalan yang dibuat si Ratu Ento, saya belum pernah mendengar si Ento menyatakan dia menyesal telah menista agama orang lain. Tunjukkan dulu sama saya videonya bahwa Ratu Ento pernah menyatakan bahwa dia menyesal. Saya belum pernah melihat dia mengatakan itu. Saya mau lihat kalau dia mengatakan dia menyesal, itu saya mau lihat raut mukanya. Saksi ahli dosen mana bang? Yang pertama dosen Universitas Medan Area, tapi dosen pasca sarjana ya, doktor. Yang kedua dari Jawa Barat apa Jawa Timur apa Jawa Tengah ya, lupa aku. Pokoknya dari sono lah gitu. Yang ketiga saksi dokter, dia anggota Polri di bidang IT. Nah, di bidang IT. Yang keempat ahli agama. Oke. Nah, itu. Horas. Bah, perempuan. Asing. Ini Tolina Wijaya ini dari suaranya, betul? Ini akun penggemar diberikan ke saya karena akun saya di-ban semua. Oh, begitu. Oke. Ya. Manalah kami teh. Nggak apa-apa. Kenapa lah ditelepon pun nggak mau angkat, bro? Oh, lagi. Ya udahlah. Apa maksudnya entok berak sembarangan tuh bang? Entok berak sembarangan. Ya entok memang berak sembarangan, Kak. Macam mana lagi? Mana ada entok berak di WC? Berak sembarangan. Kasihan bah, janganlah gitu. Nggak, kalau untuk Ratu Ento, Kak Lina Wijaya, ya kalau kalian berpikiran harus ini harus itu ya itu hak masing-masing. Tapi kalau menurut saya, ya saya udah memperhatikan, udah melihat semua apa yang dilakukan Ratu Ento waktu dari persidangan pertama sampai sekarang, dari Polda sampai sekarang, ya memang patut mana ini memang. Ya, ada basecamp kak, biar tanggal 20 saya ke sana mau lihat. Ada kalau kita kumpulnya di DPP. Nanti bergerak bersama, beriringan. Ada safe house kan? Kalau ada safe house, aku mau berangkat sana. Ada. Hubungi aja ini malam siang. Malam siang. Disediakan ya itu. Kalau di sini safe house-nya di sini, bah rumahku pun mersamburetan ini ha. Kandang ayamnya di belakang, macam mana kita buat? Jadi kali ini Wijaya gimana? Bagaimana? Apanya bagaimana bro? Ya saat ini, kemarin kan udah sempat jadi saksi, udah sempat bertemu. Tunggu giliran lah, urut kacang lah, tunggu giliran, tunggu entok beres. Ya, kita harus bereskan entok dulu, karena cuman ya. Ini kasih tahu sama kalian semua ini untuk kakak juga. Kemarin sebelum Ratu Ento P21 atau dilimpahkan ke kejaksaan, kita hampir kecolongan 2 hari. 2 hari tinggal. Kenapa?
kalau P21-nya tidak diterima, dia akan bebas demi hukum. 2 hari, kita taunya 2 hari setelah mau habis masa penahanan. Disitulah kita bergerak cepat, karena kita kan sibuk mau ngapakan si Nora, si ini, si itu, segala macam. Sadarlah ketua umum sadar. Langsunglah diarahkan semua anggota ke kejaksaan. Pertama ke Polda dulu, meminta salinan surat penyerahan segala macam. Nah, begitu kita tahu bahwa masa penahanannya hampir habis 2 hari sebelumnya, langsunglah kita ke kejaksaan tinggi. Nah, disitulah baru diterima P21-nya si Ento. Kemungkinan ini perkiraan nih. Kalau saat itu kita tidak ada di situ, dia belum P21 dan dia dibebaskan. Hampir bersorak-sorai lah kata si Yuliasti. Serius Kak? Itu kabar yang paling krusial itu. Serius. Ya itu gimana ya? Mau bilang apa ya? Mau berharap keadilan Tuhan ditegakkan saja lah. Nah itu dia. Karena begini. Kalau menunggu keajaiban begini, bukan karena kita nggak percaya Tuhan begini. Kita juga sama-sama beragama, apapun agamanya lah gitu kan. Kalau misalnya Tuhan memberikan keajaiban langsung ke seluruh umat manusia, maka nggak akan terkontrol manusia ini semua. Kan begitu. Makanya dia akan memberikan keajaiban pada orang-orang tertentu saja. 1 orang per setahun, contoh. Pasti ada itu, tapi orang nggak sadar. Dan untuk kita menerima keajaiban, kita bukan karena kita pasrah nggak akan ada keajaiban, tetapi kita percaya pada agama kita masing-masing kan. Tapi setidaknya kita berusaha supaya keajaiban itu benar-benar ada di antara kita kan begitu. Nah untuk menunggu itu semua ya kita pasrahkan aja. Kan begitu. Kalau hukum di Indonesia ini nggak usah berharap banyak lah Kak. Nggak usah berharap banyak. Kita nggak akan bisa menyenderkan kepala kita kepada bahu hukum di Indonesia ini, nggak bisa. Susah. Kita sama-sama tahu aja lah yang penegakan hukum. Makanya kita kawal terus. Hanya dengan cara itulah. Tapi sebenarnya dari Entoknya pribadi itu dia kayaknya enggak ini ya, enggak, maksudnya enggak ada perlawanan yang berarti atau pasrah atau gimana? Nggak ada. Ya, dia tetap pada 2 poin itu. Orang itu nggak berkembang karena apa? Nggak berkembang pertanyaan mereka atau pemikiran mereka sama penasihat hukumnya. Ya mereka hanya fokuskan ke situ aja. Benar nggak itu foto Tuhan? Itu satu, ya kan? Saya hanya mengetikkan kata pria berambut gondrong, hanya itu aja. Dan nggak ya, kalau fokusnya hanya itu aja, nggak akan berkembang pemikiran itu. Yang mana mereka coba tadi di persidangan tadi mereka mencoba berargumen tentang agama, yang padahal ternyata penasihat hukumnya bahkan si Ratu Entonya tidak paham tentang agama Kristen. Nah itu yang membuat fatal tadi di persidangan tadi, sehingga mereka malu. Mereka mencoba nyerang ke situ. Mereka sendiri tidak paham. Dijawab sama ahli agama yang dari Jawa itu. Dijawab sama ahli agama. Putus mereka bingung, nggak tahu nanya apa lagi. Karena nggak ada argumen mereka yang mumpuni. Orang mereka nggak tahu apa-apa tentang agama Kristen kan begitu. Ya berarti sepandai-pandainya lah mereka tetap akan jatuh juga. Pandai-pandainya tupai melompat. Sepandai-pandainya Kak tupai melompat, suatu saat akan naik angkot Kak. Itu aja. Itu dia. Sebenarnya gini ya, kalau si Entok itu kooperatif aja lah udah ya, mungkin akan lebih singkat dan lebih ringan. Iya. Nah, oke, diceritakan juga sama kakak, sama yang lain juga. 1 hari setelah Ratu Entok menista agama, 1 hari setelah kita laporkan, kan dia buat video di live meminta maaf sambil cegukan, nangis. Di situ kita udah mulai pengen mendatangi dia untuk membereskan masalah inilah. Di situ kan tapi besoknya yang mau fatal, besoknya dia live menantang-nantang soalnya nggak salah dan merasa super power. Wah, langsung ngamuk ketua. Yang di ruang Juma itu ya. Ngamuk ketua langsung batalkan. Langsung dilanjutkan laporannya. Makanya di hari Seninnya dia langsung dijemputkan. Itu ketua udah marah kali tuh. Seninnya dia langsung dijemput. Langsung malamnya jadi tersangka, ditahan langsung. Karena apa? Akibat 2 video itu. Begitu dia minta maaf, besoknya langsung mengulang, menantang-nantang, ditunjukkan sama penyidik. Langsung. Itu yang membuat dia fatal. Makanya langsung dijemput paksa. Jadi kemana lah kira-kira kawan-kawan dia live itu yang katanya mau membantu menemani? Ya kalau bahasa Bataknya mengambrut lombang.
Apa itu Bang? Hah? Menjatuhkan diri ke jurang. Lagi di lembah-lembah orang itu, tadi di gua-gua mana? Lagi sembunyi di gua-gua orang itu. Iya, dia sibuk dengan panggilan dia sendiri kan soalnya. Nah, ya itu. Sebenarnya di situ juga ada strategi. Ada strategi yang kita mainkan. Nah, ya, makanya itulah kalau Habibie Kak, bukan karena mau meninggal enggak. Habibie itu kalau misalnya mengurusi sesuatu, itu dia fokus macam kayak gini, fokus ke satu dan dimatangkan sebelum melaporkan, dimatangkan. Apa yang diperlukan, mulai dari sebelum kita pergi ke Polda sudah kita teleponi siapa saksi ahlinya, siapa ini, siapa itu, siapa ini, siapa itu, bagaimana ini alat bukti ini itu ini. Setelah semua lengkap, baru pergi ke Polda melaporkan. Itu yang dilakukan Habibie selama ini. Makanya selama Habibie menangi kasusnya belum pernah ada yang gagal. Mudah-mudahan. Amin. Apanya isi dompet itu ditanya itu loh? Ya aku bukan panakko, bukan pencuri aku. Jadi nggak tahu aku apa isi dompetnya. Yang berusin agen yang ada aja itu. Jadi tuh sekarang apa kegiatan itu? Oh, saya lagi bikin ini pembuatan rumah singgah bagi kaum murtadin di Kalimantan Barat. Jadi sekarang keliling-keliling Indonesia lah ya. Itulah nanti tanggal 20 saya coba sempat bisa nggak ke sana. Ikut menyaksikan. Kayaknya tanggal 20, kayaknya tanggal 20 Dosma masih di sini. Kayaknya. Nggak apa-apa. Kemarin sih saya ketemu tim dia di Surabaya, karena ada kasus di Surabaya. Oh. Mungkin pira-piranya Eda. Yang ada aja orang ini, Bah. Dengar nanti Kak Lina Wijaya. Pira-pira apa ya. sih? Nggak usah. Ya bukan apa Kak, tapi kalau bisa Kakak nggak usah tahu lah. Udah itu tentang pira-pira, jangan lagi, nanti penasaran Kakak itu. Jadi dia 2 sidang terakhir, tinggal 2 ya sidangnya ya? Kemungkinan 5 kali sidang lagi. Karena karena orang itu mau menghadirkan saksi meringankan. Saksi dari dia diumumkan nggak siapa? Belum diumumkan. Tapi nanti coba kita tahu ya. Kayaknya sih udah diumumkan, harusnya udah diumumkan. Orang-orang APII juga bukan ya? Ya belum tahu Kak, nantilah. Aku belum dapat informasi dari situ, WA pun di grup pun belum ada, nantilah. Kalau dia masih 5 kali sidang, berarti ending-endingnya jatuh di Februari ya? Keputusan ya? Iya di Februari. Kalau dari hakim kemarin waktu sidang pertama, penetapan dari Pengadilan Negeri Medan katanya maksimal itu di di bulan 3 harus sudah selesai. Tidak boleh diperlama-lama katanya, maksimal katanya. Tapi ada kemungkinan itu di bulan 2 akhir sudah selesai. Oh, aman lah itu. Aman, karena sidangnya 2 kali seminggu. Masih ada lagi, kalau yang kubaca masih ada lagi saksi meringankan dari mereka. Ada lagi tuntutan, ada lagi pledoi, ada lagi replik, ada lagi baru pembacaan vonis kan begitu. Jadi sekitar 4 atau 5 kali sidang lagi dari sini. Totalnya bisa. Nggak, kalau gitu mungkin aku yang di Maret aja pasti ke sana. Karena Maret memang sudah ada agenda ke sana. Nah, itu. Nanti kita coba. Rencana aku udah menyiapkan sekitar 200 orang di sidang tuntutan dan sidang vonis. Kita akan menonton persidangan itu pas ada vonis ramai-ramai. Aku udah siapkan orang-orangnya. Itu sebenarnya boleh di-live-kan nggak sih? Kalau menurut undang-undang boleh. Tapi terkadang hakim melarang, dan itu dalam undang-undang boleh hakim melarang waktu pada saat sidang itu gitu. Dan rata-rata hakim selalu melarang untuk merekam, apalagi live streaming gitu. Gitu dia. Oke lah. Tapi pers tentunya boleh dong. Pers pun terbatas, maksudnya kita sudah masuk semua dalam ruang sidang, ya. Terdakwa, saksi sudah ada dalam sidang, hakim, panitera, jaksa, penasihat hukum sudah di sidang. Dikasih waktu 5 menit untuk merekam. Tanpa mereka bicara. Media-media dipersilakan untuk merekam. Selebihnya biasanya tidak diperbolehkan. Jadi kemarin yang bisa di-live-kan itu kebetulan aja? Itu aku di luar itu. Dan ada satu kawan kita
Bang apa namanya, Rupaku namanya, dia agak-agak apa lah dia, pokoknya dari pihak kita lah media, dia punya kartu pers. Oh, Jadi sebenarnya dia merekam waktu persidangan itu karena punya kartu pers, dan hakim tidak tahu kalau dia live streaming. Kalau dia tahu, hakim tahu live streaming, dilarang juga itu. iya. Karena posisi dia di belakang, Oke. Nah, Karena masyarakat luas juga pasti ingin menyaksikan secara langsung sih. Hanya aksesnya aja ya. aksesnya aja yang susah. Tapi kalau misalnya nanti lah ya, aku nggak ada kartu pers karena aku bukan dari pers kan, aku hanya dari media internalnya HBB. Bisa aja sih aku merekam di situ, tapi males ribut. Ya lah, nggak usah lah. Iya, Daripada mengganggu jalan yang utama, jalan acara sidang yang utama ya. Iya. Kenapa kasus Ratu Ento nggak bisa live di TV? Nggak ada TV yang mau melive-kan itu. Macam mana lagi? Kalau ada bisa itu. Nggak ada yang mau, Nah, nggak ada yang mau endorse. nggak ada, iya nggak ada. Tapi banyak media besar, Detikcom, Tribun, semua meliput. Media-media online meliput, semua meliput. TV nasional tidak ada, karena mungkin itu riskan. Yang pertama begini, ada perhitungan media nasional seperti media TV itu ada perhitungan. Kalau mereka live, ini yang aku tahu ya karena aku juga pernah berhubungan ke sana. Kalau mereka live per jamnya itu mau mengeluarkan biaya 100 juta kalau mereka live. Jadi mereka memilih-milih itu untuk siaran langsung. Kalau benar-benar ini sangat besar baru mau orang-orang tuh. Tapi kalau hanya kasus-kasus yang nggak terlalu menarik perhatian, apalagi perhatian dunia atau segala macam gitu, nggak mau orang tuh live karena biayanya besar kalau live siaran TV. Operasional mereka tinggi itu. Iya, operasional mereka tinggi. Ya mudah-mudahan Ratu Entok sehat lah sampai selesai. Jangan pula nanti sakit kan. Bukan. Takutku dia pura-pura gila karena cuman orang gila lah yang nggak bisa dipidana. Itu yang maksud. Jangan lagi tuh toh Entok. Depan. Kasihan pula nengoknya. Saya tuh orangnya mudah kasihan lihat orang. Ya semua kasihan sih Kak, tapi Itu tadi kalau lah. kalau nggak ditindak akan muncul nanti entok-entok berikutnya. Percayalah. Itu Betul, dia. betul, setuju sih. Jadi mau nggak mau kita tuh turut saja lah sudah, karena Turut sudah saja. terlanjur. Ikut saja lah. Ikut saja lah. Ya, semoga baik-baik lah. Silakan Abang dilanjut Bang. Senang pula Oke. saya dengar. Oke. Aku pun mau tutup juga ini. Untuk kawan-kawan yang lain sekalian lah kita tutup ya. Udah jam Ada setengah peringatan 11. sudah. Udah ada peringatan pun. Makasih Bang, horas. Oh, horas.